Salam Mr. Yuji. Sobat Yuji, ya kita bersua kembali ya dengan Mr. Yuji kali ini ya dalam acara khusus untuk program yang diselenggarakan oleh Universitas Galuh. Kita membahas tentang beberapa program yang akan diselenggarakan ataupun yang sudah diselenggarakan Universitas Galuh, ya terutama dalam program internasionalisasi. Kali ini kita kedatangan tamu, ya tamu spesial yaitu Teteh Pipi. Salam Teteh Pipi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya Mr. Yuji. Baik, Teteh Pipi, terima kasih. Kali ini Mr. Yuji akan membahas tentang program yang diikuti oleh Teteh Pipi ini ketika belajar di Universitas Galuh. Selama belajar di Universitas Galuh, apa yang diikuti oleh Teteh Pipi di program-programnya, kemudian juga pesan-kesan seperti apa yang diikuti oleh yang dialami oleh Teteh Pipi ini, ya sehingga beliau bisa menjadi seperti ini, ya alumni yang berprestasi. Gitu. Baik Teteh Pipi, Sobat Yuji semuanya, kali ini ya ini program pertama ya yang diselenggarakan oleh Universitas Galuh, terutama oleh kedua lembaga, yang pertama dari KPDI, yang kedua dengan BKIK. Jadi kerjasama dua lembaga ini sehingga kita berinovasi untuk menjadikan program ini sebagai program unggulan untuk Universitas Galuh. Baik Teteh Pipi, sekali lagi Sobat Yuji, kita dengarkan apa yang yang disampaikan oleh Teteh Pipi ini tentang segala hal, tentang program-program yang dilakukan oleh Teteh Pipi, terutama yang diberikan oleh Universitas Galuh. Baik Teteh Pipi, ada beberapa pertanyaan dari saya, Sobat Yuji. Ya mari kita dengarkan Teteh Pipi ini. Teteh Pipi, ya coba bisa ceritakan tentang pengalaman Teteh Pipi selama belajar di Universitas Galuh. Baik, terima kasih Mr. Yuji, kesempatan yang luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan Sobat Yuji di sini ya. Kebetulan saya bergabung menjadi keluarga Universitas Galuh itu di tahun 2013 Mr. Yuji. Ya. Saat itu saya baru lulus SMK, kemudian saya memutuskan untuk menjadi bagian dari Universitas Galuh. Kemudian ketika saya menginjak di semester 6, kebetulan saya bergabung di program studi pendidikan bahasa Inggris saat itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mendapatkan tawaran melalui salah satu unit kerja di Universitas Galuh. Saat itu namanya adalah Satuan Kerjasama Layanan Bahasa dan Budaya SKPBB yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ishak saat itu, kemudian dibantu oleh Mr. Yuji ya saat itu, ketemu lagi di sini, Masya Allah. Saya ditawari salah satu program internasionalisasi dengan nama programnya itu Summer Program Mr. Yuji. Summer Program ini ketika dijelaskan berada di bawah payung kerjasama antara Universitas Galuh dengan salah satu mitra luar negerinya yakni Burapa University yang terletak di Thailand. Program ini berlangsung selama kurang lebih 14 hari terhitung dari sejak keberangkatan, ya betul, sampai dengan kepulangan ke tanah air. Begitu Mr. Yuji. Baik, menarik sekali kayaknya untuk dibahas ya tentang pengalaman yang Teteh Pipi alami di sana selama di Thailand ya. Betul Pipi, Mr. Yuji. Burapa University ya? Burapa University ya. Kebetulan Sobat Yuji, Burapa University ini adalah universitas negeri yang ada di Thailand. Kita bekerja sama sudah lama dengan Burapa University. Ya kebetulan TPP adalah salah satu alumni dari program summer program dari Burapa University. Baik, pertanyaan yang kedua TPP kita sharing saja tentang program apa saja yang didapat dari sana. Baik. Selama menempuh 2 minggu ya tadi. Betul, 2 minggu Mr. Yuji. Di sana itu ada 3 program unggulan. Yang pertama sudah pasti akademik ya Mr. Yuji, kemudian yang kedua adalah budaya, dan yang ketiga adalah bahasa. Untuk akademiknya di sana kita seperti biasa melalui perkuliahan General Studium. Kami di sana disatukan dengan mahasiswa internasional dari Asia, termasuk Asia bagian timur. Kemudian kami juga berinteraksi dengan mahasiswa di Burapa University yang asli dari Thailand. Kemudian yang kedua mengenai budaya atau culture, sesuai dengan tagline kampus Universitas Galuh adalah Culture and Conservation University, dan itu tepat sasaran sekali ketika saya diberi kesempatan di sana untuk berbagi mengenai budaya yang ada di Universitas Galuh Jawa Barat Indonesia, kemudian dengan budaya yang ada di Thailand. Di sana saya mengenalkan apa itu tari
bajing luncat, kemudian apa itu angklung dan lain sebagainya. Teh Pipi bisa itu apa namanya tari atau nyanyi tentang daerah kita perkenalkan yang Teh Pipi perkenalkan di Thailand. Betul, saya rasa jika kita sudah menjadi bagian mahasiswa dari Universitas Galuh, saya rasa semuanya akan bisa. Nah itu Sobat Yuji ya, jadi ketika ingin mengikuti program seperti Teh Pipi ini ke luar negeri, Sobat Yuji harus punya keahlian dalam bidang seni, apakah itu nyanyi, ataukah nari, ataupun apapun itu ya yang Betul. terkait dengan seni tradisional. Mewakili salah satu kesenian daerah. Baik. Kemudian yang ketiga itu bahasa tadi yang Mr. Yuji. Sebelum saya berangkat, saya dibekali kemampuan berbahasa Inggris karena memang di sana saya belum bisa berbahasa Thailand ya Mr. Yuji. Rasanya tidak mungkin sekali kalau saya tidak bisa bahasa Inggris bagaimana saya berkomunikasi. Sehingga sebelum berangkat, Universitas Galuh membekali saya kompetensi bahasa Inggris melalui pelatihan-pelatihan kebahasaan. Baik itu ya sekali lagi Sobat Yuji. Jadi dipersiapkanlah bahasa Inggrisnya. Kebetulan Teh Pipi ini dari program studi bahasa Inggris, jadi beliau sudah menguasai dasar-dasar tentang bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir ketika Sobat Yuji itu bukan dari jurusan bahasa Inggris, misalnya dari beberapa fakultas yang ada di Unigal seperti FISIP ataupun misalnya ekonomi, FKIP, kemudian fakultas pertanian, teknik dan fakultas hukum dan sebagainya. Jangan khawatir, kita membuka khusus pelatihan untuk mahasiswa ke luar negeri ya. Betul Mr. Yuji. Menyambung apa yang Mr. Yuji tadi sampaikan, jadi spesialnya Universitas Galuh ini Mr. Yuji selain hanya mengirimkan, Universitas Galuh juga membekali mahasiswanya. Jadi nanti akan ada pelatihan sebelum kita atau calon awardee berangkat ke luar negeri. Banyak program-program pelatihan bahasa yang luar biasa sekali bisa diikuti dan bisa menjadi bekal untuk nanti kita di sana. Iya, terutama TOEFL ya. Betul ya. TOEFL harus berapa Teh Pipi barangkali waktu itu Teh Pipi? Minimal ya untuk jurusan bahasa Inggris itu minimal 475, tapi untuk non bahasa Inggris di angka 450 itu sudah dianggap bisa berkomunikasi dengan baik. Baik Sobat Yuji, itu juga ya syarat utama adalah TOEFL. Sobat Yuji harus punya skor TOEFL di atas 450. Ya, karena itu sangat berperan penting untuk mendalami belajar di luar negeri, karena salah satu kuncinya adalah bahasa Inggris. Walaupun di sana nanti belajar bahasa Thailand juga, tapi tetap kuncinya adalah bahasa Inggris. Oke, maka dari itu di BKIK sekarang untuk program pengiriman masuk ke luar negeri itu syaratnya harus punya sertifikat TOEFL. Luar biasa, menyeramkan tapi bisa dipelajari ya Mr. Yuji sebetulnya. Tapi kalau kita berpikir mudah itu akan mudah. Ya? Betul. Sesuai prasangka ya Mr. Yuji ya. Teh Pipi ini kayaknya bisa bahasa nih ya, bahasa Inggris oke, bahasa yang lain mungkin juga oke. Setelah belajar di Thailand barangkali bisa bahasa Thailand. Teh Pipi? Sebetulnya di sana selama 14 hari kami sebagai peserta ya Mr. Yuji diajari bahasa Thailand dasar. Tapi mungkin saya agak lupa karena tidak ada teman untuk berkomunikasi di sini. Tapi sedikit mungkin ya Mr. Yuji. Ya. Mohon maaf teman-teman kalau saya salah mengucapkan. Tapi kalau Sobat GUTV setuju, sebetulnya Mr. Yuji ini terlihat seperti orang Thailand. Sepertinya lebih pro dari saya ya. Mungkin seperti ini Mr. Yuji. Memang dari sananya saya Thailand. Oh ya begitu. Kelahiran Thailand besar di sadananya ya Mr. Yuji. Luar biasa Mr. Yuji ini. Yang saya ingat itu seperti ini Mr. Yuji. Sawadika, di Chan Vivinaka, Chan Macak Pratecha Amiskala University, Kopunka. Seperti itu. Saya bisa berhitung kebetulan Mr. Yuji. Karena berkaitan dengan uang ya. Jadi saya dibekali, saya harus bisa berhitung seperti itu. Coba satu apa? Satu itu neng song sam si ha chet pet bet Gao, sip gao. Oh luar biasa sekali Sobat Yuji. Saya nggak nyangka tapi bisa ngitung itu. Tapi kalau harus bisa ngitung karena saya harus jajan di sana Mr. Yuji. Biar kembaliannya sesuai. Jadi saya terpaksa bisa ngitung. Saya bisa mengucapkan tapi saya tidak mengerti apa yang diucapkan. Saya juga begitu tadinya Mr. Yuji. Tapi ketika di lapangan akhirnya saya bisa karena learning by doing itu. Saya pernah ke Thailand juga, tetapi waktu itu saya berkomunikasi lewat gerak tubuh saja. Karena waktu itu supir taksi juga tidak tahu bahasa Inggris, akhirnya saya pakai bahasa Inggris yang pakai gerak. Akhirnya bahasa isyarat, Mr. Yuji. Tapi mengerti gitu dengan bahasa itu. Saya tanya rumah sakit, ya, saya kasih gambar aja di HP.
hospital. Oh, iya. Baru si supir itu mengerti gitu Betul, ya. betul. Jadi kalau pergi Thailand dengan khawatir karena bahasa Inggris mereka juga yang bisa malah dengan kita Iya, gitu ya. karena bukan second language ya, Mr. Yuji. That's right. Tapi ketika kita masuk ke ranah akademik, mungkin bahasa Inggris memang harus digunakan ya, Mr. Yuji. Oke, menarik sekali ya kalau kita pergi Thailand. Sangat menarik. Saya juga pengen ke sana lagi mungkin kalau diberi kesempatan sama Pak Rektor. Saya pernah berapa kali ya, mungkin 5 kali lah ke sana. Tidak terhitung, Mr. Yuji. Malaysia, Pulang kampung. Sikit-sikit tahu lah Malaysia, ya. Baik, Teteh Pipi, Sobat Yuji, ya, kita beralih ke pertanyaan lain tentang bagaimana tentang pendanaan. Ada kendala nggak waktu itu? Ini pembahasan yang cukup menarik nih Mr. Yuji, karena selain dari adik-adik tingkat, teman-teman kelas juga bertanya mengenai hal ini. Ini perlu diketahui oleh halayak umum nih Mr. Yuji. Ya, Mengapa demikian? Ini camkan ya teman-teman. Ya, betul. Sobat Yuji, ini tentang pendanaan ini seperti apa yang dialami oleh Teteh Pipi. Harus dicatat mengapa demikian, karena di luar sana banyak sekali calon mahasiswa ataupun mahasiswa Universitas Galuh yang mempunyai mimpi-mimpi yang besar, tapi mereka memendam karena mereka mengukur diri bahwa saya sepertinya tidak bisa. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, Universitas Galuh ini spesialnya itu adalah mendorong atau mensupport mahasiswanya yang akan mengikuti atmosfer internasional di luar negeri, baik itu melalui akademik, baik itu melalui kegiatan olahraga. Seperti diketahui Mr. Yuji, Universitas Galuh luar biasa sekali prestasinya di bidang olahraga juga di luar negeri. Betul. Untuk kegiatan saya ketika itu di tahun 2016, saya menyiapkan Rp0 dari kantong pribadi. That's amazing. So, kenapa ya Rp0 bisa berangkat ya, Seren? So what do you do then? What did you do then? Ada rezeki dari Allah yang dititipkan melalui Universitas Galuh. Oh, mantap. Semua mulai dari Ciamis saya ke bandara, kemudian dari bandara ke Thailand, Thailand ke bandara, bandara kembali lagi ke kampus tercinta, itu semuanya ditanggung oleh Universitas Galuh. Apa itu miracle yang diberikan Universitas Galuh? Full funded. Oh, mantap. Luar biasa Universitas Galuh. Luar biasa sekali. Iya. Rasanya tidak mungkin kalau saya harus mengeluarkan dan kemudian meskipun saya misalkan lolos ketika seleksi apapun itu, tapi saya Rp0 di kantong saya, rasanya tidak mungkin berangkat ya Mr. Yuji. Betul. Tapi cita-cita besar saya dan saya berada di tempat yang tepat, akhirnya mimpi itu bisa terrealisasikan. Luar biasa Diingat sekali. ya, tempat yang tepat. Betul. Tempatnya di mana? Di Universitas Galuh. Nanti ketemu dengan Mr. Yuji. Ya, Mr. Yuji. That's right. Ya. Yeah, that's right. Mr. Yuji always here. Iya. Oke. Teh Pipi, pertanyaan berikutnya tadi sangat menarik ya, terutama dalam pendanaan. Ternyata Universitas Galuh membiayai seluruh pembiayaan dari mulai berangkat sampai tinggal di sana sampai pulang kembali. Jadi jangan khawatir ditinggalkan di Thailand atau di luar negeri, karena Universitas Galuh memfasilitasi itu untuk pulang dan kembali ya, dari berangkat sampai kembali lagi difasilitasi oleh Universitas Galuh. Jadi jangan khawatir teman-teman calon mahasiswa apalagi yang mau melanjutkan Universitas Galuh, ikuti program ini ya. Kemudian juga yang mahasiswa Universitas Galuh silahkan ikuti program ini karena dijamin teman-teman penasaran. Baik, Teteh Pipi, pertanyaan berikutnya adalah tentang pesan dan kesan setelah pulang dari sana. Seperti apa yang dirasakan, apakah sedih, apakah senang, kemudian apa yang dibawa di sana yang bisa diterapkan di Universitas Galuh. Baik, jadi salah satu semangat Universitas Galuh untuk mendorong mahasiswanya merasakan atmosfer internasional itu sangat tepat sasaran sekali, Mr. Yuji. Mengapa demikian? Karena kesan yang saya dapatkan ketika program ini selesai adalah adanya semangat belajar yang lebih tinggi. Karena saya dipertemukan dengan orang-orang luar biasa di se-Asia Tenggara dan Asia Timur, Mr. Yuji. Jadi tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi perbedaan culture. Jadi di situ kita cross culture understanding. Mungkin itu yang tidak bisa didapatkan di kampus lain. Ya, that's right, Bu Pipi, Teh Pipi ya, sorry, bukan ibu tapi teteh ya. Teteh, mungkin saya sekarang ibu-ibu ya, Mr. Yuji. Kalau dulu saya masih teteh. Tenang, sekarang masih gadis juga ya. Baik, teman-teman, itu pesan-kesan dari Teh Pipi. Kemudian yang terakhir nih Teh Pipi ya. Boleh. Tentang apa yang mungkin bisa Teh Pipi sampaikan kepada teman-teman ya setelah berangkat ke sana. Apa yang pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman sehingga teman-teman ingin ikut gitu. Baik. Mungkin lebih tepatnya saya ingin menyampaikan mengapa harus Universitas Galuh gitu ya Mr. Yuji.
Karena yang saya rasakan, saya saksi nyata mungkin ya kalau dikasih seperti ini. Betul. Universitas Galuh itu adalah universitas terbesar di Priangan Timur. Meskipun terbesar dan mahasiswanya luar biasa banyak, tapi perhatian secara personal kepada potensi setiap mahasiswanya itu luar biasa sekali secara mendetail. Sehingga jika teman-teman, adik-adik ataupun calon mahasiswa baru dari Universitas Galuh harus sudah yakin memilih Universitas Galuh karena potensi kita betul-betul diperhatikan, kemudian setelah diperhatikan akan dikembangkan, kemudian disalurkan seperti program yang saya ikuti itu, Mr. Yuji mungkin. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali Sama-sama. ya, kita setelah kupas tuntas tentang program yang diikuti oleh TVP ini, ya ingat Sobat Yuji ya, ingat diingatan hanya Universitas Galuh ya. Ketika Sobat Yuji melanjutkan kemana universitas ketika bingung, ingat Ciamis, ingat Universitas Galuh, kemudian ingat juga tentang Mr. Yuji. Salam Mr. Yuji.